Pria misterius ini duduk sangat tenang pada sebuah ruangan. Beberapa pria menodong senjata kepadanya, dia sepertinya sedang menunggu seseorang yang merupakan bos dari pria yang menodongkan senjata kepadanya, dan tepat yang ditunggunya sudah berada di hadapannya. Negosiasi pun dimulai dalam tempo yang tenang namun suasananya mencekam. Kesepakatan tidak sesuai seperti yang diharapkan, pria misterius tersebut mengatakan akan menghabisi mereka dalam waktu 9 detik. Timer mulai diatur pada jam tangannya dan seketika semua orang di ruangan tersebut tewas dibuatnya. Pria misterius tersebut merupakan mantan tentara bayaran yang menginginkan keadilan yang bernama Roberto. Setelah keluar dari ruangan tersebut ada seorang bocah yang merupakan anak si bos yang dibunuh Roberto. Roberto tidak membunuh bocah tersebut, namun saat setelah membelakanginya si bocah menembaknya dari belakang dan mengenainya. Roberto hanya melepaskan tembakan gertakan agar si bocah pergi meninggalkannya. Tetapi karena efek tembakan tersebut membuat Roberto melemah. Singkat cerita Roberto ditemukan di pinggir jalan di mana Roberto telah pingsan di dalam mobilnya yang terbuka. Roberto dibawa pada suatu tempat kemudian peluru dalam tubuhnya dikeluarkan. Setelah Roberto sadar dia sudah berada di sebuah kamar milik seorang kaya tua yang bernama Dr. Enzo dan Roberto masih harus memerlukan perawatan. Scenes kemudian berpindah dengan memperlihatkan sebuah kota unik di Italia yang terletak pada pinggir laut dan di kaki tebing. Roberto yang sudah mulai membaik mencoba berjalan-jalan keluar rumah untuk melakukan observasi pada kota tersebut. Saat Roberto istirahat ngopi pada suatu kafe, seseorang menemuinya. Dia merupakan polisi di tempat tersebut yang menyelamatkan Roberto saat pingsan dalam mobilnya di pinggir jalan. Polisi tersebut menyerahkan kunci mobil Roberto. Suatu waktu kemudian Roberto menelpon seseorang bernama Collins yang merupakan anggota grup keuangan CIA untuk memberitahukan informasi penting. Roberto sepertinya mulai nyaman dengan kota tersebut. Dia setiap hari berjalan-jalan menelusuri kota tersebut. Suatu ketika Roberto berjalan lewat dari depan toko tempat pedagang ikan. Tanpa sengaja Roberto mencurigai bahwa ada sekelompok preman yang mengintimidasi pemilik toko tersebut untuk memberikan jatah preman. Ketua preman tersebut kita sebut saja Pekok merupakan adik dari pemimpin gerbong di kota tersebut bernama Vincent yang ditugaskan untuk menagih jatah preman di kota tersebut. Mereka merupakan kelompok penjahat yang sangat kejam di kota tersebut. Roberto kembali lagi ke toko penjual ikan untuk membeli ikan dan pemilik toko memberinya gratis karena pemilik toko tersebut berteman baik dengan Dr. Enzo. Di sisi lain Collins bersama grup keuangan CIA berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa narkoba dan sejumlah uang dari suatu tempat di mana Roberto melakukan pembantaian di awal cerita. Dari sini kita mengetahui bahwa Roberto memberikan informasi kepada Collins untuk mengarahkan CIA ke tempat tersebut. Pada suatu malam terjadi kehebohan di kota tersebut di mana terjadi kebakaran pada toko penjual ikan yang ditemui Roberto. Roberto datang ke tempat tersebut bersama Dr. Enzo. Roberto mengamat-amati sekeliling dan tepat di seberang pinggir jalan depan toko tersebut Roberto melihat sekelompok preman yang kemarin datang ke toko tersebut. Esok harinya, polisi yang menolong Roberto kemarin, memeriksa CCTV di daerah tempat kebakaran tersebut dan melihat sekelompok preman yang menyebabkan kebakaran tersebut. Suatu hari Roberto seperti biasanya pergi ke tempat biasa, dia ngopi dan di sana dia sapa oleh Collins yang sudah mengetahui keberadaannya. Mereka mengobrol untuk saling mengenal karena Collins penasaran kenapa pria tersebut dapat mengetahui informasinya yang dia berikan kemarin. Me too. Singkat cerita, polisi yang sedang menangani kasus kebakaran toko tersebut mendapat perlakuan buruk kepada keluarganya dari Pekok bersama rekannya yang melakukan pembakaran toko tersebut dan si polisi dianiaya di depan istri dan anaknya agar si polisi tersebut tidak ikut campur lagi urusan kebakaran tersebut dan mengancam akan melakukan lebih buruk lagi apabila tidak menuruti. Kemudian polisi tersebut mendatangi ke rumah Dr. Enzo dan saat akan pulang Roberto melihat si polisi tersebut sedang terluka di kepalanya.
Lalu Roberto menanyakan Dr. Enzo apa yang terjadi kepada polisi tersebut. Dr. Enzo menjawab itu perbuatan mafia di kota tersebut. No cure. Pada adegan lain diperlihatkan Roberto kembali menemui Collins pada suatu tempat untuk memberikan informasi mengenai penyelundupan narkoba pada Best suatu job, 2 tempat years, di probably dermaga. your first field tour. Smuggle drugs into the most secure port in the entire region. Suatu malam di sebuah kafe, polisi penolong Roberto bersama keluarganya sedang makan malam. Mereka kembali didatangi si Peacock dan rekannya. Peacock menginginkan si polisi melakukan sesuatu untuknya sebagai pengantar pesan ke dermaga. Tepat di depan meja si polisi, Roberto terus menatap ke arah si Peacock. Peacock kemudian mendatangi ke meja Roberto mencoba mengintimidasi Roberto. Roberto menyuruh mereka supaya melakukan kejahatannya di kota lain lalu para preman tersebut And menertawakannya. the people. So, whatever it is that you and your friends do it somewhere else. Setelah itu Roberto memelintir tangan Peacock sehingga Peacock sangat kesakitan, kemudian memerintah kepada Peacock supaya menyuruh anggotanya pergi keluar lalu mengusir Peacock dari kafe tersebut. Wait. Put it on the table. Di luar kafe si Peacock sangat marah kepada Roberto dan akan membunuhnya. Tak beberapa lama tiba-tiba mobil mereka menabrak salah satu rekan si Peacock sehingga tewas. Di dalam mobil tersebut juga telah tewas rekan si Peacock yang lain. Dari kegelapan muncullah Roberto dengan botol di tangannya lalu mengayunkannya ke kepala rekan Peacock satu-satunya yang hidup lalu tewas. Tinggallah seorang si Peacock, lalu mengeluarkan pisau melawan Roberto. Dalam beberapa detik si Peacock tewas dengan pisau yang tertancap ke lehernya. Singkat cerita di rumah Vincent berkumpul orang-orang berkabung atas kematian adik Vincent tersebut. Kemudian kepala kepolisian datang menemui pemimpin kelompok tersebut untuk menyampaikan sesuatu sehingga kita mengetahui bahwa kepala kepolisian di bawah kendali kelompok tersebut. Saat berbincang dengan Vincent, kepala polisi melaporkan bahwa dia telah ditemui grup CIA yaitu Collins bersama rekannya atas kecurigaan dengan apa yang dilakukan kelompok tersebut. Kemudian kepala polisi tidak ingin terlibat dan mengatakan bahwa dia tidak mau lagi di bawah kendali mereka. Namun kepala polisi mendapat perlakuan naas dari Vincent dengan memotong salah satu tangannya agar mau mengikuti perintahnya lalu menyuruhnya pergi sebelum kehabisan darah. Di suatu tempat Collins akan melakukan pekerjaannya kemudian dia mendapat telepon dari Roberto. Setelah menutup telepon lalu menuju ke mobilnya di parkiran, tiba-tiba salah satu mobil meledak sehingga menyebabkan luka yang cukup parah pada Collins dan mengharuskannya dirawat di rumah sakit. Pada malam hari Vincent dengan kroco-kroconya mendatangi lingkungan tempat Roberto tinggal. Kemudian menjadikan polisi yang menolong Roberto sebagai sandera lalu menembak telinganya agar memberitahu siapa pembunuh adiknya. I killed your brother. Mau tidak mau Roberto pun menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya. Saat akan Vincent menembak Roberto, seseorang mengeluarkan suara tembakan senapan kemudian orang merekam kejadian tersebut dengan HP masing-masing sehingga Roberto tidak jadi ditembak oleh Vincent karena takut perbuatannya tersebar yang kemudian anggota Vincent memberitahukan polisi telah datang ke tempat tersebut. Singkat cerita Roberto bersiap untuk melakukan aksinya untuk meratakan Vincent dan kroco-kroconya. Satu persatu penjaga rumah Vincent dibunuh dengan senyap. Kemudian disusul dengan orang-orang di dalam rumah yang sibuk dengan kegiatan masing-masing. Roberto mematikan lampu untuk melakukan aksinya. Tanpa perlawanan satu persatu rekan-rekan Vincent tewas tanpa menimbulkan keributan di rumah tersebut. Sehingga yang tersisa, Vincent seorang yang sedang tidur. Vincent terbangun dari tidurnya karena darah menetes ke kepalanya lalu rekannya jatuh dari atap kamarnya yang telah tewas. Vincent mulai panik dan memanggil satu persatu rekannya. Vincent menelusuri setiap ruangan dan menemui semuanya telah tewas. Vincent mulai menembak membabi buta ke segala arah. Tepat selesai menembak Roberto muncul lalu memukulnya hingga pingsan. Setelah Vincent sadar, dia telah diikat dan telah menelan banyak pil obat terlarang, di mana mulutnya mengeluarkan busa. Akibat dari obat tersebut Roberto memberitahu waktu hidupnya tinggal 6 menit.
Kemudian melepaskan ikatannya. Vincent yang ketakutan merangkak keluar dari rumahnya yang diikuti Roberto. Vincent akhirnya tewas di sebuah gang di mana orang-orang melihatnya dan tidak ada satu pun menolong. Pada akhir film orang-orang berkumpul bergembira pada suatu ruas jalan di depan kafe tempat Roberto biasa nongkrong. Roberto pun ikut merayakan kegembiraan tersebut.